Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, tak sedikit dari kita yang menghabiskan waktu bersama gawai dan media sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain, tanpa disadari kita bisa terjebak dalam kebiasaan scrolling tanpa batas, kecanduan konten, hingga melupakan waktu untuk ibadah, keluarga, bahkan diri sendiri. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena ini? Apakah kita harus menjauhi teknologi atau justru menggunakannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah? Mutiara Iman episode kali ini akan membahasnya dalam topik hijrah digital dari scroll ke zikir. Bersama saya Pia Mediana, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Ustadz Abdul Hamid, penyuluh agama Islam Kecamatan Silo, Kementerian Agama Jember. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah kembali hadir di Mutiara Iman. Saya selalu ya. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita hari ini begitu menarik. Kalau misalkan kita mendengar kata hijrah, rasanya yang ada dalam bayangan kita adalah pakaian yang berganti, lingkungan yang berubah, semacam itu. Sebenarnya apa makna hijrah yang diajarkan Rasulullah? Dan dalam kehidupan modern dan serba digital ini, jika dahulu umat Islam berhijrah dari tekanan dan penindasan, tapi kali ini apakah benar salah satu bentuk hijrah adalah hijrah dari candu digital, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Memang kalau kita mendengar kata hijrah, yang terlintas dalam pikiran kita itu kan pasti perubahan fisik ya, merubah penampilan, merubah tempat tinggal, dari satu tempat tinggal berpindah kepada tempat tinggal yang lain, kemudian juga merubah lingkungan pergaulan dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa makna hijrah itu jauh lebih luas dan lebih mendalam dari hal itu. Dalam perspektif sejarah kita tahu bahwa peristiwa hijrah itu dimulai oleh Rasulullah dan para umat Islam pada saat itu dari Mekah menuju ke Yathrib, yang kemudian Yathrib itu kita kenal dengan nama Madinah. Nah, tekanan yang dihadapi oleh orang Islam saat itu tidak hanya berupa tekanan fisik saja, akan tetapi mereka dihadapkan oleh budaya jahiliyah yang banyak di dalamnya kemaksiatan, nilai-nilai dan sistem kehidupan jahiliyah yang tentunya itu menjauhkan umat Islam dari ketaatan atau mensulitkan mereka untuk mengekspresikan keyakinan dan agama Islam pada saat itu. Sehingga bentuk perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah menuju kepada Madinah itu sendiri tidak hanya berupa perpindahan tempat tinggal saja maknanya, akan tapi juga dalam rangka untuk merubah tatanan dan sistem kehidupan yang mulanya jahiliyah menuju kepada kehidupan yang Islamiyah dengan nilai-nilai Islam, dari yang tidak diridhoi Allah menuju kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad dawuh, wal muhajiru man hajarah manahallahu anhu. Yang dimaksud dengan orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kalau kita kontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini, tentu setiap zaman memang memiliki tantangan dan medan hijrahnya masing-masing. Jika dahulu yang dihadapi itu adalah sabotase atau tekanan secara budaya-budaya jahiliyah yang menjauhkan orang Islam dan melalaikan orang Islam untuk beribadah kepada Allah, maka hari ini kita tidak lagi menghadapi hal yang semacam itu. Yang kita hadapi justru adalah mungkin banyaknya dan tekanan informasi yang masuk kepada kita melalui gadget kita, melalui laptop dan media-media yang lain. Yang tentu bila kita tidak bisa bijak menggunakannya, kita menjadikan kita lalai juga untuk menggunakan media itu dengan sebaiknya, sehingga membuat kita lupa waktu. Tadi disebutkan, tanpa terasa kita scrolling di media sosial, scrolling sesuatu yang tidak ada manfaatnya sampai 1 jam, 2 jam mungkin. Atau juga hiburan-hiburan yang ditawarkan di dunia digital. Ada banyak sekali hal itu.
Maka saya melihat hijrah daripada candu digital ini masih sangat relevan sekali untuk kita laksanakan di zaman sekarang ini. Baik. Ya. Jadi sebuah makna hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah di masa itu tidak hanya sekadar berpindah tempat ya, tetapi betul. Ada sebuah kebiasaan buruk ataupun masa jahiliyah, fase jahiliyah. Akhirnya kita berpindah ke fase yang terang benderang, yang Islamiyah, semacam itu. Ustadz, kalau misalkan banyak orang merasa dirinya baik-baik saja, karena kalau misalkan scrolling media sosial kan rasanya tidak melakukan kejahatan besar ya, hanya mungkin ya kita menghabiskan banyak waktu di sana. Apakah memang jika kita menghabiskan berjam-jam waktu kita untuk sekedar scrolling di gawai, itu adalah bentuk kelalaian yang perlu dan sangat untuk kita waspadai? Ya, kalau kita melihat ya kebiasaan anak muda, mungkin juga termasuk kita sendiri. Nah, itu kan memang berbeda dengan sesuatu yang memang jelas-jelas dilarang oleh agama. Jadi kita pegang handphone, kita pegang gadget itu kan kadang tanpa kita sadari, kita hanyut di dalam satu informasi, satu konten ke konten berikutnya sampai 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Sehingga akhirnya hal itu menyebabkan kita lupa waktu. Sedangkan kita tahu dalam Islam, waktu itu memiliki posisi yang sangat penting sekali di dalam Islam. Bahkan diabadikan dalam surat Al-Asr kalau tidak salah itu. Jadi dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala dawuh wal asri, itu bersumpah demi waktu, demi masa. Innal insan lafi khusrin, bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian. Nah, penggunaan waktu ini apabila kita tidak bijak di dalam menggunakan teknologi, karena memang harus kita akui bahwa teknologi ini kan bagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang harus kita syukuri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan teknologinya, karena semua pasti harus dikembalikan kepada manusianya masing-masing. Teknologinya tidak salah, tapi ketika teknologi sudah mulai mengendalikan kita dan menjadikan kita lupa terhadap waktu, maka disitulah kesalahan atau impact-nya akan terasa, baik hubungan vertikal dampaknya atau juga hubungan horizontal. Hubungan vertikal nanti bagaimana kita beribadah kepada Allah, kehusuannya pasti akan terganggu. Kemudian yang harusnya dibuat berzikir akhirnya juga terganggu. Atau hubungan horizontal sesama manusia, dengan keluarga, rekan kerja, produktivitas menurun. Kenapa? Karena keseringan nonton konten dan membuat diri kita malas. Benar sekali, karena di zaman sekarang tantangannya yang luar biasa adalah bagaimana kita menampung banyak sekali informasi yang belum tentu selektif. Karena kan banyak informasi yang mungkin itu belum tentu benar, atau bisa kita terprovokasi oleh karenanya. Dan itu benar-benar menghabiskan waktu. Maka dari itu Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan waktu. Di sisi lain juga kita tidak bisa memungkiri kalau misalnya teknologi sangat memfasilitasi kemudahan hidup kita. Tetapi ada fenomena yang cukup memprihatinkan, Ustadz. Mulai dari judi online, pinjol, kemudian pornografi, sampai tadi penyebaran hoax. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam untuk bisa membentengi diri dari hal-hal semacam itu? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.